Ya, Anda masih bersama Bisbrief. Tema kami hari ini adalah tips aman berinvestasi emas, dan masih bersama narasumber saya hari ini Mas Albertus Christian, adalah senior analis dari Monex Investindo Futures. Ya, kita masih memperbincangkan apa saja yang sebaiknya harus dihindari ketika kita bicara mengenai excitement ataupun ya hal yang pada tahap awal seorang investor mulai berinvestasi di emas. Di antaranya adalah tadi sudah dibahas tidak terlalu over dalam melakukan trading. Kemudian juga selanjutnya yang akan kita bahas adalah sebaiknya menghindari over leverage. Anda bisa ceritakan? Ya, jadi leverage itu kan sebenarnya ibarat bola kedua ya, ada dua sisi di sana yang bisa berimbas pada high risk atau high return gitu ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan leverage yang terlampau tinggi di atas normal, itu bisa membahayakan dari pergerakan emasnya itu sendiri. Kan setiap dia ngetik atau setiap bergerak itu kan 5 sen. Jadi nilai 5 sen itu bisa langsung besar gitu. Untuk perubahan untung atau rugi yang belum direalisasikan pada akun nasabah. Jadi sebaiknya gunakan leverage yang biasanya itu 1:100 ya, seperti yang digunakan oleh kita. Dan kemudian strateginya untuk tidak over leverage itu memang cukup banyak juga, ada beberapa strategi, tapi ya mungkin untuk lebih jelasnya itu bisa ikut ke edukasi kita ya dari Monex, karena kan di sana kita selalu siap untuk melayani yang sesuai customize yang dibutuhkan nasabah. Enggak, dia ke Bapak maksudnya ngapain Pak? Selanjutnya tidak tergantung kepada orang lain. Ini menjadi beberapa tips yang Anda juga sempat buat ya dalam sebuah artikel. Bisa Anda ceritakan? Benar. Untuk tidak tergantung dari orang lain itu yang memang diperlukan ya. Artinya kita harus hati-hati pada tips biasanya dari lembaga keuangan tertentu riset bahwa emas akan naik sampai misalnya 2000 dalam beberapa tahun datang. Cuma yang jadi masalah utama adalah timing. Kalau di pasar bicara, coba saya kabarin Bapak ini dulu. Nah, pada saat diberikan tips itu kadang saya kabarin dia sih nggak ada urusan. Saya harus bicara dengan lawyer saya dulu Pak. Ini waktu sebenarnya untuk masuk ya. Karena tips yang diberikan biasanya hanya secara umum. Misalnya tipsnya, emas memang bakal naik. Tapi kan ada orang tertentu langsung terjun ke pasar, langsung masuk beli. Padahal kita harus punya dasar dulu kan. Kita harus punya dasar dulu, mengetahui kira-kira yang meskipun trennya lagi naik, tapi kita bisa nunggu dulu harganya ketika murah. Nah, timing itu yang tidak bisa kita dapatkan dari saran-saran atau rekomendasi yang biasanya ada di pasaran. Apa yang harus dilakukan seorang investor ketika mendengar banyak hal lah ya yang memang akhirnya sedikit mempengaruhi langkah apa saja yang akan saya lakukan gitu. Yang terjadi di Monex seperti apa? Mungkin bicara mengenai peran-peran dari analis gitu ya ketika memang banyak hal yang terjadi ataupun isu yang banyak terjadi di luar sana. Ya memang kan itu isu yang terjadi di luar sana itu berubah-ubah setiap harinya ya. Seperti yang terakhir kemarin kondisi Spanyol itu sempat menimbulkan kekhawatiran dan itu masih itu sempat turun. Tapi kemudian tidak lama kemudian itu ada rapat kebijakan dari bank sentral yang akhirnya kebijakannya itu cukup condong untuk melemahkan mata uang dolar. Nah kan tadi kan sudah kita bahas kalau dolar melemah emasnya naik. Jadi di sana berubah-ubah. Nah untuk itu Monex memang risetnya itu selalu 24 jam untuk kita melayani nasabah. Jadi kan sekarang mungkin saya ngomong emas berpeluang untuk naik, tapi mungkin besok bisa terkoreksi. Itu untuk lebih jelasnya lebih baik menghubungi dari divisi riset, karena di sana kita langsung up to date. Likuidasi transaksi yang buruk ini yang Anda juga informasikan di artikel yang Anda juga sudah post. Apa saja yang penjelasan seperti yang Bapak sekarang kalah ya udah. Betul, jadi memang biasanya kalau prioritas dari trader profesional itu adalah meminimalisir kerugiannya sebesar mungkin. Jadi di sana jika terjadi kenaikan volatilitas, artinya ketegangan market, kondisi market itu lagi konsensusnya lagi dipenuhi oleh ketakutan. Nah di sana biasanya akan dipenuhi oleh fluktuasi atau volatility yang sangat besar. Nah bila kita udah terlanjur masuk posisi buy misalnya,
itu ada baiknya sebenarnya kita likuidasi dulu atau kita buang barang dulu gitu. Dia nggak dapat apa. Mengalah untuk menangani misalnya kita udah terlanjur beli di 1.800 tapi kita buang dulu untuk nanti money kita untuk beli di harga yang lebih murah 1.400 misalnya. Itu kan signifikan sekali. Jadi sebenarnya pada posisi kita tidak bersikap pasif gitu. Lebih baik aktif tadi ya. Tapi kitanya kena likuidasi dulu. Kita buat posisinya potensi sampai harga yang terima lagi. Ya, kemampuan untuk memprediksi pergerakan ini sepertinya skill yang memang sebaiknya dimiliki juga ya. Apa yang Anda ingin share mengenai hal ini, Mas Christian? Karena ini terkait dengan langkah apa yang akan diambil selanjutnya gitu. Betul, memang jadi faktor dolar dan komoditas lainnya itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang tadi saya bahas mengenai rasio emas menjadi seperti rasio Dow Jones terhadap emas ya? Iya. Oke. Nah seperti itu. Terus tadi ada rapat itu Pak, komite ya. Oke. Jadi kalau kita lihat pada grafik ya, selama 200 tahun terakhir di sini. Nah ini ada titik-titik yang cukup jelas di sini. Di sini rasio antara Dow Jones indeks saham gabungan dengan emas itu berada di level tertinggi. Artinya di sini emasnya itu sudah terlampau murah, terlampau murah dan saatnya untuk membeli emas misalnya pada saat titik ini, atau misalnya di titik yang kebalikannya rasionya berada di titik terendah. Nah ini peluang yang jarang sekali kan. Di sini saatnya untuk beli emas, udah nggak mungkin salah. Jadi kemampuan untuk membaca yang basic mungkin kurang lebih bisa memanfaatkan dari rasio ini gitu. Ya, kita masih di segmen terakhir akan membahas mengenai trading seharusnya bebas emosi setelah jeda berikut ini, Mas Christian. Ya baik, kalau misalnya kami akan segera kembali setelah jeda berikutnya kembali.